semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, yes. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Yesus, bagi Yesus. Oh yes, berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Kami berikan kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersorak-sorai bagi-Mu. Haleluya. Kami bersyukur kalau kami masih boleh menikmati keindahan daripada perbuatan tangan-Mu. Karena sungguh Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah hidup kami. Engkau memberkati hidup kami. Bahkan Tuhan, secara khusus hari ini, pagi ini, Engkau mau melawat setiap daripada hidup kami. Speak to our heart. Berbicara kepada hati kami. Karena kami menyediakan hati kami terbuka. Terima kasih. Roh Kudus urapi kami. Memberikan kami hikmat dan bijak. Untuk memilih jalan-jalannya Tuhan. Sehingga apabila kami berjalan, maka kata Tuhan, kami akan selalu beruntung dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Siapapun kami, teman-teman kami yang pertama sekali, yang baru hadir, kami bersuka cita. Dan kiranya Tuhan memberkati waktu ini. Fellowship kami, persekutuan kami. Tuhan Yesus, Immanuel ada di tengah-tengah kita. Semuanya katakan, amen. Kali tos dulu, kasih tos dulu. Minimal 3 orang, pam, ya kan. Dan welcome, ya kan. Kita kan kalau ketemu kan kita yes, kayak gitu. Siap. Silakan duduk semuanya. Nah, bagi saudara yang bukan orang Amerika asli, pasti tidak suka untuk jemur-jemur. Dan kalau Anda merasa lebih nyaman di tempat yang tidak ada mentari, ya, yang lebih sejuk, saudara bisa silakan duduk di depan. Saudara di depan, Anda bisa dapat angin sepoi-sepoi dan enak. Nah, saudara, feel free. Bisa ambil tempat duduk di mana Anda suka. Di depan ada 2 baris yang masih penuh. Bisa diisi, ya. Haleluya. Anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu akan menuntun. So, boleh duduk di depan, saudara, jangan sungkan. Sekali lagi, welcome buat teman kita yang pertama sekali datang. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, senang sekali ya. Cing Huahi ya. Cek. Ya. Yes. Saudara, kalau Anda melihat setiap orang memakai kaos yang ada tulisan Godfidence. Nah, ini merupakan desain terbaru yang dibuat oleh Uvela.
Mana Yuvela? Terima kasih buat Yuvela. Godfident artinya kalau saya bisa, Tuhan yang mampukan saya. Katakan. Nah itu artinya Godfident intinya. Nah saudara, melakukan yang terbaik adalah kerinduan daripada setiap orang yang mengikut Yesus. Katakan amin. Bahkan berbuah dan memberikan sebuah nilai tambah, itu merupakan kehidupan daripada orang Kristen yang cinta Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saudara, Yuvela, kalau Anda bepergian kemana-mana di Georgia, ya, Anda yang tidak punya kendaraan sendiri, if you don't have your own car, ya, for transport to somewhere, saudara, Anda bisa memilih Marta, saudara. Dan Marta merupakan alat transportasi yang diperlukan. Dan Yuvela merupakan senior designer yang sekarang bekerja buat Marta. Dan sekali lagi kemuliaan buat nama Tuhan. Lalu saudara, Tuhan pasti memakai setiap kita untuk melakukan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Dan tentu Dia melakukan sebuah desain yang terbaik buat Tuhan. Dan di tengah-tengah kita juga saudara, saya amazed ada Pak Adi di sini. Pak Adi, haleluya. Saudara, Pak Adi adalah kamerawan dari RCTI OK, haleluya. Dan dia adalah yang the best, saudara. Dan saudara, saya tidak pernah pesan tolong dibawa kamera yang panjangnya 1 meter. Dia bawa, saudara, haleluya. Tepuk tangan sekali lagi, terima kasih Pak Adi sudah jadi berkat, sudah memberi buah yang terbaik. Dan mungkin saudara, tidak secara jelas kita bisa menyaksikan sebuah buah-buah yang kelihatan, tapi saya yakin setiap kita Tuhan telah kasih kepercayaan sehingga kita bisa berbuah dan berbuah 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bisa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan membagikan di dalam Lukas 13 ayat 6 sampai 9, saudara, kalau Anda punya Alkitab elektronik di cellphone device Anda bisa buka bersama dengan saya. Dan saya ingin setiap orang diberkati oleh Tuhan lewat setiap firman yang disampaikan. Tentu saudara ada di kota ini, di Atlanta, di Georgia. Percaya saya, Tuhan yang memberi izin saudara, permit, sehingga Anda bisa menginjakkan kaki. Setiap kali saya membaca firman dan Tuhan ingatkan, setiap manusia tidak bisa berkuasa untuk melangkah walaupun selangkah saja kalau tidak diizinkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Anda percaya? Yes, cuma 3 orang. Anda percaya? Amin. Kalau yang tidak percaya, coba aja kalau sakit perut, saudara. Nggak bisa kerja, saudara. Ya, nggak bisa kemana-mana. Haleluya. Lukas 13 ayat 6-9. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tapi ia tidak menemukannya.
Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Sudah berapa lama? Sudah berapa lama? 3 tahun. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Yang paling banyak kita temukan sebuah kata adalah, saya tidak bertumbuh. Saya ke gereja itu tidak bertumbuh. Saya ada di komunitas ini, saya tidak merasa saya bertumbuh. Sudah berapa lama saya ikut Tuhan? Laporannya tetap sama. Di mana-mana Anda pernah mendengar kata, saya tidak bertumbuh. Maka banyak orang memilih untuk move dari satu tempat ke tempat lain. Hidupnya tidak pernah tenang. Karena soal bertumbuh adalah soal fokus kepada diri sendiri, di mana kita bisa nyaman, di mana kita bisa menikmati worship yang aku merasakan hadirat Tuhan. Aku bisa menikmati khotbah dari pendeta ini. Kalau tidak bertumbuh, aku tidak suka pendeta ini. Aku tidak suka gereja ini. Aku tidak suka musiknya. Aku tidak suka firman-Nya. It's all about your convenience, kenyamanan. Tetapi berbuah adalah bukan persoalan diri kita sendiri, tapi persoalan orang lain. Dimana kalau Tuhan menetapkan Anda harus jadi berkat. Dan Anda menilai, memberikan nilai tambah. Anda memberikan sebuah value kepada banyak orang. Seperti kalau Anda hadir hari ini, kehadiran Anda penting buat semua teman-teman kita, katakan. Karena saudara kita saling memberkati, saudara, amin. Kalau lihat muka luas saja, hatinya berbunga-bunga, tahu gak? Bukan karena saya cinta kamu, tapi terlalu cinta. Haleluya. Terlalu rindu, makanya ada yang protes. Saya katakan, welcome. Sudah setahun tidak ketemu. Jangan gitulah Pak, baru minggu lalu saya ke gereja loh Pak. Iya, saya bilang serasa sudah setahun. Haleluya. Apa yang Tuhan ingin? Bukan hanya kita bisa bertumbuh, tapi kita bisa memproduce, berbuah. Papa saya pernah berkata, you sekolahnya jangan tamat cuma SMA. Kalau kamu cuma tamat SMA, lu sama papa sama. Jadi papa itu rugi. Kamu harus bisa sekolah lebih tinggi dari papa. Nah, saya percaya Anda yang ada di sini, Anda rindu punya kualitas kehidupan yang lebih baik. Anda ingin mencapai sebuah prestasi yang lebih gemilang. Anda ingin hidup Anda dibangun terus dan memuliakan nama Tuhan. Yang percaya, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Karena Anda tidak sendiri. Saya mau berkata, ketika kebun ada, maka Tuhan katakan, yang punya kebun ini datang. Saudara, Anda dan saya kepunyaan Tuhan. Amen. Tidak pernah selepas 1 detik pun Tuhan izinkan sesuatu hal itu terjadi atas hidup kita, tidak. Karena Tuhan mau ketika Dia menyertai kita, maka ada sesuatu yang keluar dari hidup kita. Ada potensi yang keluar, ada sebuah produktivitas yang keluar dari hidup kita. Karena Dia berkata, barang siapa yang tinggal di dalam aku, maka apa saja yang dia buat berhasil. Haleluya, berhasil. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Yang pertama adalah ingat baik,
Tuhan datang untuk mencari buah. Karena pohon yang bertumbuh belum tentu Anda bisa menemukan buah. Pohon mangga yang ada dulu di belakang rumah kita, umurnya bukan yang di sini nggak ada pohon mangga. Percaya saya saudara. Ya, di rumah dulu di Medan, itu pohon mangga sudah 21 tahun. Tapi tidak bisa berbuah. Yang ada cuma daun-daun, tambah gede, berlumut batangnya, tapi tidak pernah bisa berbuah. Dan tahukah saudara, saya tahu Anda suka makan buah. Dan apalagi buah mangga dibuat raw. Kok tahu? Masih Indonesia ya, dibuat rujak. Nah saudara, kalau kita tidak menemukan buah, demikian juga Tuhan kalau tidak menemukan buah dalam kehidupan kita, Tuhan komplain. Tuhan komplain. Sampai satu waktu kita dengan Tuhan kita berkata, kita mau berbuah. Tuhan, aku tidak hanya mau fokus akan hidupku, diriku. Because it's a beautiful life, not about what you can get into your life, but how much you can share to somebody else. Katakan amin. Ketika engkau bisa membagi sesuatu kepada orang lain, engkau mengeluarkan buah, orang bisa menikmati kebaikan-kebaikan dari hidupmu, maka orang katakan, Tuhan luar biasa dalam hidupmu. Amin. Kan gak mungkin ya, pohon yang bisa menghasilkan buah apapun juga, ya, dia akan senang kalau buahnya stay di sana, tidak boleh dipetik siapapun, tidak boleh dinikmati siapapun. Tapi buah ini akan semakin berbuah, percaya saya, berbuah lebat kalau dinikmati. Kalau diambil buahnya, pohon jambu menghasilkan buah jambu. Nah kalau waktu musim jambunya diambil, dia next season akan semakin banyak buahnya. Dan saya mau berkata, kalau hidupmu, engkau siap memproduksi buah, dan engkau rindu buahmu lebih banyak, 30, 60, bahkan 100 kali buah, maka engkau harus berbuah, dan buahmu harus bisa dinikmati semua orang. Kita mau katakan, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk membawa orang-orang melihat Tuhan Yesus bekerja lewat hidup kita. Dan kita ada perwakilan dari kerajaan Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan datang, Tuhan yang punya kebun, Tuhan yang punya pohon. Dan Anda semua dipasangkan, dicangkokkan di pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Bisa lambaikan tangan, aku pokok anggur yang tercangkok ya. Haleluya, haleluya. Nah yang pertama adalah saudara, ia mencari buah. Dan kedua, di perenungan kita, bacaan kita, Tuhan katakan ia tidak menemukan buah 2 kali. Saudara, adalah hal yang serius, sangat serius. Apabila kita ikut Tuhan dan kita masih belum berbuah. Saya mau katakan, a Christianity life is not about you enjoy your life, your own life. Karena firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya percaya teman-teman yang ada di sini, mereka punya time yang sangat berharga untuk bekerja. Saudara, ada Cik Christine sama Pak Janes di sini. Mereka punya sebuah privilege bisa kerja 7 hari. Dan mereka bisa kerja how many time if they want, atau dia kuat, saudara.
Mau? Ada yang mau bekerja? 24 jam? Ada? Nggak usah tidur, tidurnya berdiri saudara. Tapi saya percaya Tuhan berbicara secara pribadi kepada keluarga Pak Janes. Dan dia bersuka cita kalau dia ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ada Om Andi di sini keluarga, ya. Om, terima kasih sudah hadir. Orang tua yang saya hormati. Beliau adalah seorang senior pengajar karate. Karate ya. Saudara, Anda tahu bannya 4 ya? Dan 4. Dan 2, sorry saya enggak ngerti itu. Pokoknya dan 2. Saudara, makanya perhatikan, jangan diganggu ya. Ya saudara, haleluya. Yani adalah seorang CPA. Tuhan luar biasa. Saya kenal keluarga ini. Punya perjuangan yang panjang. Dan di waktu mereka sulit dan tidak ada jalan. Bagi manusia, itu mustahil. Tapi bagi Tuhan, Tuhan katakan, bagi dia tidak ada yang mustahil. Apabila kamu percaya, kamu akan melihat mujizat. Dan saya lihat mereka kalau ada di sini, mereka kalau diberikan Tuhan sebuah kehormatan boleh tinggal di Amerika. Semua adalah kebaikan Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saudara, Tuhan mau menemukan buah. Dia mencari. Kalau Tuhan cari, Tuhan tidak cari rame-rame. Tuhan cari Tante Xiaoling. Personally. Nah, kita mau ketemu Tuhan secara langsung. Amen. Kalau ketemu dengan Tuhan langsung, saudara, kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan, melekat di hati Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kalau Tuhan, Dia mau kita produce. Ketika Dia menemukan kita, Dia akan memberikan kita kekuatan. Dia akan mengangkat kita. Dia akan memulihkan kita. Dia akan memberikan kita sebuah kehormatan. Dan Dia katakan, bangkit lebih daripada para pemenang. Berapa banyak di antara kita rindu untuk terus dipakai Tuhan. Bukan hanya kita bisa bertumbuh, pengetahuan kita. Bukan hanya kita bisa bertumbuh, badan kita semakin kuat. Bukan saja kita terus bisa bertumbuh, punya mobil 1 jadi 2. Punya rumah 1 jadi 3. Punya apa lagi? Punya koleksi sepatu-sepatu waktu ada sale. Ada koleksi ibu-ibu, saya lihat, saya paling menghormati kalau memasuki sebuah rumah yang penuh dengan koleksi sepatu-sepatu ibu-ibu. Jadi saudara, kalau saya ibadah cell group, saya masuk rumah, saya ungkapkan rahasia besar saya. Saya paling suka lihat rak sepatu. Dan saudara tahu apa yang lebih banyak koleksinya? Bapak atau ibu? Saudara jangan menyinggung perasaan istri. Jangan saudara. Tapi saudara,
Satu hal yang Tuhan mau. Apapun yang kita punyai, kita boleh menikmati karena itu anugerah Tuhan. Tapi jangan sampai kita tidak jadi berkat. Katakan amin. Yang ketiga, saudara. Kalau sampai finally tidak berbuah, sampai tidak berbuah, maka tidak berbuah adalah sama dengan ditebang. I try untuk menjelaskan honestly kepada Anda bahwa tidak baik kalau tidak berbuah. Karena konsekuensinya ditebang, dipotong, dibuang. Maaf, saya harus berkata jujur kepada kita semua. Karena Tuhan mau berbuah. Bagaimana bisa berbuah? Apa yang bisa menghalangi kita berbuah? Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, untuk berbuah, kita satu hati percaya Tuhan yang adalah firman mengerjakan dalam hidup kita. Amin. Kalau tidak kenal firman gak mungkin berbuah. Di luar sana orang-orang dunia juga bisa berbuat seperti berbuah kok. Ya, bisa membangun sekolah gratis, bisa gak? Bisa. Bisa membangun rumah sakit gratis, nolong orang, memberikan uang dan sebagainya. Saudara, mungkin Anda berkata yang penting saya bisa berbuat baik, tapi tidak kenal Tuhan tidak apa-apa. Saudara, saya mau berkata ketika siapa yang pernah kena tiket dari polisi? Yang pernah kena tiket, daftar sama saya, saudara. Dosa Anda terlalu besar, karena saya pemimpinnya. Saya pernah kena tiket juga, saudara. Karena nggak ada hati-hati, saudara. Nah, gini, saudara. Yang pernah kena tiket dan kena denda dan harus Anda bayar. Katakanlah Anda harus bayar $175. Dan Anda harus bayar karena Anda bersalah dan tidak ada namanya pengampunan. Nggak bisa didil lagi. Berarti Anda hutang pelanggaran. Nangkep ya saudara ya? Nah, sebelum jatuh tempo hari H, yaitu tanggal 5 Oktober tahun 2024, hari ABRI, Anda harus membayar itu, menebus itu tiket. Berapa saudara? Baru saja saya khotbah udah lupa saudara. Dosa yang nggak kena tiket lebih dosa lagi. 170. Ada yang 72, 75 saudara. Hitung duit aja nggak tahu karena utang kan. Utang itu selalu lupa kan. Tapi kalau berhutang ya nggak pernah lupa. Saudara, sebelum jatuh tempo di 5 Oktober, Anda sisa beberapa hari mulai hari ini. Lalu Anda mencoba memakai uang saudara untuk menolong orang, untuk memberikan saudara sumbangan, untuk mendukung sebuah pembangunan gereja malah sekalipun. Lalu saudara, Anda katakan, aku sudah lunas karena aku kasih lebih dari Citgo. Total yang aku kasih sumbangan, yang aku bantu, hampir cecing. Mana lebih banyak? Cecing tahu nggak? 1000. Jadi ngomongnya nggak boleh 1000 ya. 1000 lebih besar dari 175. Tahu juga yang menghitung-hitung ya. Lalu Anda tidak perlu bayar lagi. Itu tiket tilang. Dan waktu Anda hadir, Anda hanya perlu kasih tanda terima sumbangan ke hakim, ke judge. Kasih tahu dia aja.
Lu jangan macam-macam, 1000 lebih banyak dari Pak Citko lo. Kalau enggak gua turunin lo hakim lah, enggak bisa tahu hitung-hitung. Siapa yang mau seperti itu ikut saya. Karena saya hutang tiket. Saya mengerti maksud saya. Ketika kita percaya Tuhan, Tuhan katakan, aku membenarkan engkau, aku mengampuni engkau, aku menguduskan engkau. Sekarang engkau adalah anak Tuhan di dalam Yesus Kristus. Lalu kita berbuah, katakan amin. Hanya di dalam Yesus kita terlepas daripada tipu daya kekayaan dan dunia. Kata Matius 13 tadi. Itu menghimpit kita. Kita pikir bertumbuh itu adalah banyak harta. Kita pikir bertumbuh itu adalah sesuatu yang bisa di show off kepada teman-teman kita, kepada keluarga di Indonesia. Kita memberi laporan bahwa kita sudah hebat, sudah begini, sudah begitu, saudara. Dan dengar baik, Tuhan katakan, jangan biarkan tipu daya kekayaan dan dunia ini menghimpit itu. Dan saya mau katakan, orang yang suka show off secara performan, dia tidak mungkin bisa berbuah. Karena dia tidak pernah memuliakan Tuhan. Dia hanya memuliakan diri sendiri. Katakan, aku mau berbuah. Haleluya. Yang kedua, saudara, Tuhan katakan yang tidak mungkin bisa berbuah adalah yang ditaburkan di tanah yang tidak berbuah adalah yang dihimpit. Nah, ini yang bisa berbuah adalah tanah hatinya baik. Katakan kepada dirimu sendiri, aku mau jadi tanah hati yang baik. Pernah marahi orang, hatimu busuk? Nggak pernah ya, baik sekali ibu. Mau bertemu orang yang hatinya baik, kita sendiri harus punya hati yang baik dulu. Coba katakan kasih tetanggamu, mari kita menjadikan hati kita hati yang baik. Hati yang baik, betul? Hati yang gembira adalah obat, seperti obat sudah. Ayo, tetapi sangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Saudara, hati yang gembira, Tuhan katakan hati yang baik, itu tercermin dari air muka ini. Coba lihat, mukanya baik atau bandit. Saudara, muka ini saudara, itu adalah cermin. Katakan yes. Kalau hati kita baik, cermin kita itu jernih. Hello. Hello. Saya tutup. Keluaran 23. Keluaran 23, Exodus 23, 29 to 30. Ayat 29. Berbuahlah jadi tanah hati yang baik. 30, 60, 100 berbuah. Dimulai dari hatimu, hidupmu. Dan Keluaran 23 ayat 29. Ini kata firman Tuhan, aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun. Dengar baik bahwa Tuhan dalam hidup kita bukanlah Tuhan yang main tebak-tebakan.
Tapi Tuhan yang dalam hidup kita, Dia tahu saat dan waktu yang tepat. Dia tahu 1 tahun berapa hari, 1 hari berapa jam, 1 jam berapa menit, dan berapa detik. Tuhan tidak pernah main-main dengan namanya, waktunya Dia. Maka Tuhan di Keluaran ini katakan, maka aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun. Kenapa? Di ayat 30 katakan, sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Sedikit demi sedikit Tuhan masuk dalam hidup kita. Sedikit demi sedikit Tuhan take over your life. Tuhan mengambil alih pemikiran, cara berpikir yang benar, cara surga. Maka di situ kita lihat Tuhan akan memberikan kita apa yang patut kita miliki. Katakan amin. Sampai sebuah breakthrough, terobosan ada dalam hidupmu. Mungkin ada yang bergumul, Tuhan, kapan suamiku percaya Tuhan? Tuhan katakan hari ini, sedikit demi sedikit aku akan mempercayakan engkau. Aku akan memberikan engkau kekuatan untuk move on, supaya hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Yang percaya katakan haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan hari ini, saudara. Terima kasih yang membawa makanan banyak-banyak, saudara, untuk dinikmati bersama. Karena kita orang Indonesia suka. Haleluya. Terima kasih semua teman-teman. Terima kasih. Yang tidak bawa pun jangan lihat kiri kanan. Nggak ada yang tahu kok ya. Karena kita semua sama-sama adalah sahabat, adalah saudara-saudari dalam Tuhan. Thank you. Kamsia, ban-ban kamsia. Yang tepuk tangan sendiri aja itu. Korobi. Haleluya. Haleluya. Hari ini kita datang kepada Tuhan, yuk. Ya. Siapa yang mau berbuah di sini bisa lambaikan tangan. Mau berbuah loh. Bukan hanya di gereja. Di mana-mana pun ada buah yang enak, buah yang manis, buah yang harum. Sehingga kalau orang dekat engkau, dia katakan, aku mau belajar dari hidupmu. Tolong kasih tahu gimana cara berbuah. Amin. Amin. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat, untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Katakan hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku ya Tuhan. Hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Yang rindu untuk menghasilkan buah, engkau boleh tutup mata, engkau boleh katakan, Tuhan,
Aku baru tahu bukan hanya Tuhan mau dan Tuhan senang aku bertumbuh, tapi aku harus berbuah. Karena jikalau engkau berbuah, engkau pasti bertumbuh. Tapi kalau orang yang bertumbuh belum tentu ada buahnya. Maukah engkau janji Tuhan? Aku mau jadikan hatiku, hidupku, tanah hati yang baik. Orang yang suka belajar dan rendah hati. Orang yang suka mengampuni dan berbelas kasihan. Hatiku yang baik ini, kiranya Tuhan senang untuk tinggal dan mengerjakannya. Kalau ada orang yang semacam ini, dengar baik, hari ini adalah hari di mana Tuhan memberikan terobosan dalam hidupmu. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa, mari kita bangkit berdiri. Let me stand on our feet. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari angkat tangan, katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Hallelujah. How great is our God. Amen. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Come on, church. How great you are, God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. And all we see, how great is our God. And all we see, how great is our God. Bagi Engkau segala pujian dan hormat kami. Bagi Engkau yang mengubah hidup kami. Bagi Yesus kemuliaan. Terima kasih. Diberkatilah hidupmu. Diberkatilah perjalananmu.
Diberkatilah apa saja engkau perbuat, beruntung dan berhasil. In the name of Jesus Christ. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami, jadikan kami alat-Mu. Haleluya. Semua katakan, amin.